Oke, video tutorial kita kali ini akan membahas tentang shortcut di Excel ya teman-teman, atau tombol pintasan di Excel. Yang pertama, saya akan memberitahu kepada teman-teman shortcut untuk membuat grafik secara cepat ya di Excel. Biasanya teman-teman pilih insert ya, baru pilih grafiknya seperti ini. Ada tombol cepatnya ya teman-teman untuk membuat grafik. Teman-teman blok saja seperti ini, kemudian tekan di keyboard teman-teman, Alt F1 di keyboard ditekan secara bersamaan, maka jadi grafik seperti ini ya teman-teman. Cukup gampang kan? Kemudian shortcut yang kedua itu ada memblok ya, memblok sekaligus secara cepat. Misalnya ini tabel ini mau kita blok, letakkan aja di selnya seperti ini sekali, baru tekan Ctrl A secara bersamaan di keyboard, maka akan terblok seperti ini. Itu adalah shortcut yang kedua ya teman-teman. Dan shortcut yang ketiga yang akan kita bahas yaitu ini dia, membuat tabel secara cepat. Letakkan saja di sel sini misalnya ya, atau dimanapun di yang mau kita buat tabelnya, kemudian tekan Ctrl T di keyboard secara bersamaan. Jadi tabelnya seperti ini, tinggal oke kan saja, dan dia langsung jadi beserta filternya ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa ganti warna tabelnya ya, teman-teman bisa ganti warna tabelnya di desain ya, kemudian ini pilih seperti ini. Oke ya. Itu shortcut yang keberapa tadi ya, ketiga. Shortcut yang keempat, saya mau buat filter ya. Biasa kita pilih home, kemudian kita pilih short field, lalu pilih filter. Ada cara cepatnya ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan di keyboard itu secara bersamaan Ctrl Shift L di keyboard, langsung filternya muncul seperti ini. Untuk menghilangkannya juga sama, Ctrl Shift L di keyboard, akan hilang seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau teman-teman ingin pindah ke kanan ya, seperti ini saya letakkan di sini, dan ingin pindah ke kanan kemari ya, teman-teman bisa tekan Ctrl baru panah ke kanan, langsung dia pindah seperti itu. Untuk ke kiri ini kemari ya, ke ujung kiri ini, maka teman-teman bisa tekan Ctrl baru panah kiri ya. Untuk ke bawah Ctrl panah bawah ya, seperti itu ya. Untuk ke atas Ctrl panah atas. Itu adalah shortcut untuk pindah ya, pindah. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah shortcut untuk memblok ya. Misalnya teman-teman ingin blok yang dari kiri ke kanan seperti ini, biasa kan kita ginikan kan. Ada caranya ya teman-teman, letak di sini, kemudian tekan Ctrl Shift, kemudian panah kanan kalau kita mau memblok ke kanan. Oke ya. Kalau mau ke bawah, Ctrl Shift panah bawah, langsung terblok semua. Ya, seperti itu ya. Ini sangat menarik ya teman-teman untuk shortcut yang yang barusan saya sampaikan ini. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin melakukan format sel ya, biasa kita kan misalnya kita ingin format tanggal ini, klik kita blok, klik kanan gitu ya biasanya, lalu pilih format sel. Itu terlalu lama teman-teman. Ada cara cepatnya, teman-teman bisa aja langsung nekan Ctrl baru 1 secara bersamaan, langsung muncul format selnya ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari shortcut copy paste kemudian cut ya. Di sini misalnya ini mau saya copy ya, teman-teman bisa blok, kemudian tekan
di keyboard secara bersamaan, yaitu Ctrl C di keyboard. Nah, kemudian pindahkan kemari kursornya, kemudian Ctrl V di keyboard. Ingat teman-teman, Ctrl V di keyboard. Ya, saya letak gini. Nah, sudah terduplikat ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman ingin memindahkan ini, mengcutnya, artinya yang aslinya hilang dan dia kita pindahkan. Teman-teman bisa tekan Ctrl X di keyboard. Saya ulangi, saya blok dulu, Ctrl X di keyboard. Kemudian pindahkan kemari, tekan Ctrl V di keyboard, sama macam tadi, yaitu Ctrl V di keyboard. Nah, seperti ini. Cuman yang originalnya akan berpindah ya teman-teman. Oke, berikutnya shortcut yang berikutnya kita akan membahas tentang undo dan redo ya teman-teman. Jadi aktivitas sebelumnya tadi adalah cut ya, memindahkan. Kalau ini kita mengembalikan ke aktivitas yang sebelumnya, teman-teman bisa menekan undo, yaitu Ctrl Z di keyboard. Tekan Ctrl Z di keyboard. Biasa kita menggunakan yang ini ya teman-teman ya, undo ini ya, maka tekan Ctrl Z di keyboard, maka dia akan kembali seperti semula. Mau ingin mengembalikannya setelah kita undo, misalnya mau kembalikan seperti semula lagi di sini ya, tekan Ctrl Y di keyboard atau redo ya, nanti dia kembali seperti semula. Nah, di sini ya, Ctrl Y di keyboard. Nah ya, nah, jadi itu Ctrl Z dan Ctrl Y di keyboard. Jadi teman-teman bisa melihat aktivitas-aktivitas mana yang sesuai dengan kalian dengan menggunakan Ctrl Z atau Ctrl Y. Ini udah pas atau ada terhapus, bisa teman-teman kembalikan. Jadi Ctrl Z dan Ctrl Y di keyboard, itulah shortcutnya ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mengcopy tetapi rumusnya tidak ikut ya teman-teman. Misalnya saya buat sama dengan ya, saya jumlahkan ini ya, 67 tambah 78 ini, sum buka kurung, ini saya blok, kemudian saya enter langsung. Nah, di sini hasilnya 145. Saya ingin mengcopy tetapi tidak ikut rumusnya. Saya hanya ingin mengambil 145-nya saja. Teman-teman bisa lakukan shortcutnya ya. Biasanya namanya paste value ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan Ctrl C di keyboard sekali, kemudian pindahkan kursornya kemari. Selanjutnya tekan Alt di keyboard, kemudian di sini tekan Alt, kemudian H, V, V, langsung terpaste ya teman-teman, tanpa ikut rumusnya. Jadi saya hanya mengambil angkanya saja. Begitu caranya teman-teman. Alt, H, V, V, tapi di copy terlebih dahulu. Ctrl C, baru pindahkan kursornya, lalu tekan Alt, H, V, V di keyboard secara bersamaan. Selanjutnya, biasanya teman-teman untuk menjumlahkan ini ya, itu teman-teman sama dengan sum buka kurung seperti itu ya. Lalu teman-teman blok, misalnya seperti itu ya, blok ininya seperti ini, lalu enter gitu kan, hasilnya ketemu. Tapi itu kan butuh waktu yang lama ya teman-teman. Jadi shortcut ini bisa kita jumlahkan ke bawah. Shortcut ini bisa kita gunakan untuk menjumlahkan ke bawah ataupun menyamping nantinya. Contohnya di sini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian saya tekan di sini, saya letakkan kursornya, saya tekan Alt sama dengan secara bersamaan, langsung enter, langsung terjumlah teman-teman. Kalau ke samping ini seperti ini bisa juga Alt sama dengan ya, langsung dia. Kebetulan ini ada apanya ya, enggak di dalam kolom yang sama. Kalau seandainya kolom yang sama, baris yang sama, maksud saya, dia akan terblok seperti ini nantinya ya. Nanti bisa teman-teman coba untuk yang
yang ini. Nah, misalnya di sinilah, ini saya hapus dulu. Di sini kita coba ya teman-teman ya. Ini kan satu baris nih, sama dengan Alt sama dengan Enter, langsung muncul kan. Di sini di bawah ini juga bisa untuk baris yang ini, Alt sama dengan Enter. Oke ya teman-teman, hasilnya ketemu. Tadi saya letak di sini makanya nggak bisa, makanya kalau diletak di sini dia bisa ya teman-teman. Nah, itu caranya, cara penjumlahan ke bawah dan ke samping ya teman-teman, dengan menggunakan shortcut. Selanjutnya, apabila saya ingin mengetik ya, misalnya dalam satu sel saya ingin mengetik 2 baris, misalnya saya contohkan ya, daftar seperti ini ya, nilai ya, saya ingin ke bawah tapi dalam sel yang sama, maka saya bisa menggunakan shortcut Alt Enter di keyboard. Nah, langsung tulis seperti ini. Kemudian Alt Enter lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, itu caranya untuk membuat baris yang berbeda dalam sel yang sama. Kemudian teman-teman bisa klik sembarangan ya. Nah, ini dia, tinggal besarkan aja kolomnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman ingin memblok kolom ya, tetapi syaratnya kolom tersebut tidak di merge ya teman-teman. Misalnya ini ya, nah, ini kan tidak ada merge-nya sama sekali ya. Nah, artinya kolomnya ya ada satu, kolom D, kolom C, kolom B, dan kolom A seperti itu ya. Jadi dia terpisah, tidak di merge. Maka teman-teman bisa gunakan shortcut Control space ya, atau Control spasi di keyboard teman-teman. Jadi tekan Control spasi secara bersamaan, langsung dia memblok kolomnya. Kalau untuk baris, misalnya di sini ya, baris ini ke sana nanti bisa dibloknya dari sini ya. Teman-teman bisa menggunakan shortcut Shift spasi atau space. Nah, dia langsung terblok. Kemudian shortcut yang berikutnya, kalau teman-teman ingin menambahkan kolom, tentu kita blok ini kolomnya ya dengan Control space atau spasi. Cara menambahkan kolomnya, teman-teman tekan Control Shift plus di keyboard secara bersamaan. Plus itu atau sama dengan, sama itu ya teman-teman. Kok saya ulangi, Control Shift plus atau sama dengan. Nah, kolomnya akan bertambah seperti ini. Oke ya. Saya Control Z. Itu menambah kolom. Kalau menambah baris, ya teman-teman blok dulu baris yang ingin ditambahkan ya. Misalnya di sini ya. Maka tekan Shift space untuk bloknya, baru Control Shift plus atau sama dengan. Lihat, barisnya akan bertambah. Itu dia ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita tambahin dulu barisnya, kemudian kolomnya juga kita tambahi. Kita blok terlebih dahulu kolomnya, itu Control space, kemudian Control Shift plus atau sama dengan ya. Nah, seperti ini kita tambahkan dulu. Bagaimana cara menghapus kolomnya ya? Yang kolom dulu ya, yang ini ya. Kita ingin menghapus kolomnya, teman-teman bisa Control space dulu, blok dulu. Kemudian untuk menghapusnya tekan Control baru minus ya. Minus itu di keyboard di samping kiri dari plus ya, atau sama dengan ya, minus. Nah, dia terhapus kolomnya. Ini kita hapus lagi, Control minus. Oops. Control minus. Kita blok dulu ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu, yaitu Control space baru Control minus. Kemudian untuk baris ini kita bisa hapus, kita blok dulu ya teman-teman, kita blok, yaitu Shift space, baru Control minus untuk menghapusnya. Terus kita di sini aja lah ya, kita kita Shift space untuk membloknya, baru Control minus lagi, Control minus lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menghapus kolom dan baris secara cepat.
Kemudian di sini Sartika Anggraini ya teman-teman. Kita akan sembunyikan Sartika Anggraini ini. Bagaimana cara menyembunyikannya? Teman-teman bisa blok dulu ya, Shift space ya. Kemudian kita sembunyikan, coba dengan menekan Ctrl 9 di keyboard. Ctrl baru angka 9 di keyboard. Maka dia akan tersembunyi seperti ini teman-teman. Untuk mengembalikannya tinggal tambah shift aja, Ctrl Shift 9 untuk mengembalikannya. Ctrl Shift 9. Nah, dia kembali. Saya ulangi, Ctrl 9 untuk menyembunyikan barisnya. Seperti itu. Ctrl Shift 9 untuk menampilkan baris yang tersembunyi tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau teman-teman ingin membuat pivot table ya, misalnya teman-teman pilih insert gitu ya, baru pivot table. Ada cara cepatnya teman-teman, letakkan saja di sel yang ada tabelnya ini. Kemudian teman-teman bisa tekan secara bergantian, yaitu Alt, kemudian N, huruf N, baru huruf V. Maka akan muncul tampilan pivot table seperti ini. Tinggal oke-kan saja teman-teman, dan tinggal isi fill pivot table-nya saja. Gampang kan teman-teman? Inilah cara cepat membuat pivot table. Nah, selanjutnya berikutnya teman-teman kalau ingin pindah halaman ya, teman-teman bisa tekan di keyboard itu page down ya, kalau ke bawah seperti ini. Kalau ke atas page up. Nah, itu ya, pindah halaman, page down ke bawah, kemudian page up ke atas, page up ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Cukup gampang kan? Oke, selanjutnya kalau teman-teman ingin pindah satu halaman ke kanan, teman-teman bisa menekan Alt di keyboard, lalu page down ya, dia ke kanan ya. Kalau down ke kanan dia pindahnya seperti itu, satu halaman. Kalau satu halaman ke kiri, teman-teman bisa tekan Alt page up, maka dia ke kiri seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman pindah sheet ya, biasanya teman-teman klik di sini ya kan, klik gitu ya. Ada tombol cepatnya atau shortcutnya untuk pindah sheet ya teman-teman. Teman-teman bisa tekan Ctrl kemudian page down, dia akan pindah sheet ke sebelah kanan. Tadi kan di sini kan, kalau saya tekan Ctrl page down ya, dia akan pindah ke kanan. Nah ya, ke sheet sebelah kanan. Kalau saya tekan Ctrl page up, dia akan pindah ke kiri. Nah, seperti itu ya, bergeser dia ke kiri. Page down tadi ke kanan, page up dia ke kiri. Ctrl ya, pakai Ctrl page down ke kanan, Ctrl page up ke kiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya shortcut berikutnya ya teman-teman. Misalnya saya ingin membuat 5 data ini lulus ya, lulus, tapi langsung secara cepat dengan shortcut. Jadi teman-teman bisa blok saja seperti ini, kemudian ketikkan lulus ya, seperti itu. Nah, jangan langsung di enter, tetapi tekan Ctrl enter di keyboard secara bersamaan. Langsung tekan Ctrl lalu enter di keyboard, maka dia akan tertulis lulus semuanya. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian shortcut yang berikutnya, kalau teman-teman ingin mencari tanggal hari ini ya, untuk mengetahui tanggal hari ini udah saya buat, teman-teman bisa tekan Ctrl titik koma ya, Ctrl titik koma, langsung keluar tanggal hari ini. Oke, untuk waktunya teman-teman bisa tekan di keyboard Ctrl Shift kemudian titik koma. Jadi tekan bersamaan Ctrl Shift titik koma, maka akan muncul waktu sekarang. Kebetulan saya membuat video tutorial ini tanggal 16 bulan 10 2023, kemudian waktunya jam 22.05. Selanjutnya ini ada desimal, teman-teman bisa merubahnya menjadi persen. Jadi shortcut berikutnya adalah merubah desimal menjadi persen secara cepat dengan menggunakan shortcut. Teman-teman bisa blok seperti ini, lalu tekan di keyboard Ctrl Shift 5, Ctrl Shift baru angka 5 secara bersamaan, maka dia langsung dapat persennya teman-teman. Shortcut berikutnya adalah bagaimana teman-teman ingin mengecek rumus apa ini ya. Nah, ini macam ini ya.
rumus apa, rumus sumkah, makskah, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa biasanya kan teman-teman double klik seperti itu ya, muncul rumusnya. Ada cara cepatnya teman-teman. Teman-teman bisa tekan F2 di keyboard. Kalau seandainya F2 tidak mau di keyboard, kemungkinan laptopnya berbeda. Teman-teman bisa kombinasikan dengan Fn F2. Ingat teman-teman, Fn F2 kalau tidak bisa F2 di keyboard. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya masalah shortcut ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel kami Cara Cepat ya, untuk mendapatkan video-video yang lainnya tentunya yang berkualitas, dan share kepada teman-teman kalian agar mereka mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.